Arjuna, orang asing. Mulai hari ini, kau di sini. Menempel erat sekali dengan tiang ini. Tidur, makan, buang air, dan sebagainya sambil berdiri rapat diikat pada tiang. Kau mau jadi Arjuna? Mentang-mentang gampang. Ini. Sekarang aku pukul mulutmu. Biar gigimu rontok, supaya lebih ganteng. Iya. Aduh, kenapa aku ada tinjuku sakit sekali. Mulutnya keras sekali. Mulutnya tidak apa-apa. Padahal aku memukul keras sekali. Tapi bibirnya kenapa tidak pecah? Juga giginya tidak apa-apa. Apa yang kau lakukan? Tuhan Abdul Rahman. Kenapa kau pilih dia? Dia melawan Tuhan. Oh ya? Iya Tuhan. Makanya saya pukul supaya diam. Hei, anak muda. Kenapa kau melawan? Tidak, saya tidak melawan. Kalau kau tidak melawan, kau tidak akan dipukuli oleh nakoda. Saya juga tidak mengerti. Kenapa saya yang sudah tidak berdaya diikat pada tiang seperti ini masih juga dipukuli? Bohong. Kau melawan. Sudah. Semuanya keluar. Tinggalkan dia sendirian di sini. Maafkan saya, Bu. Saya hilang. Aku tahu. Kau suka kepada Brahma. Tapi kau seorang perempuan, Fatimah. Tidak baik kau yang mendatangi dia. Iya, Bu. Aku lihat, tiap hari kau pergi ke tempat Brahma. Kan malu oleh awak kapal. Kau anak ayah. Harus bisa menjaga nama ayah, nak. Iya, Bu. Sudahlah. Ayo, sana tidur. Iya, Bu. Susah, Angku. Anak kita yang suka kepada Brahma. Aku juga suka kepada Brahma. Tapi dia sudah beristri. Ya, itulah susahnya. Aku tidak suka anak kita dimadu. Ya, jangan. Kasihan. Lebih baik kita kawinkan dengan perjaka yang masih lajang, Angku. Nanti setelah sampai di Jambi, segera aku bebaskan dia. Iya. Bagaimana pikiranmu tentang nakoda? Dia seorang pemuda yang gagah dan tangkas. Juga masih lajang. Dia memang baik, rajin dan ulet. Juga sudah bekerja pada kita bertahun-tahun. Tapi Fatimah tidak suka kepadanya, Angku. Dia nampak sekali benci kepada Brahma. Iya. Tadi Brahma dipukuli oleh dia. Oh ya? Dihajar habis-habisan. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Iya. Dihajar perutnya, mukanya, mulutnya. Tapi tidak bengkak sedikit juga. Bibirnya tetap bagus dan giginya utuh. Dia tidak nampak sakit. Biasa saja, segar bugar. Wah, kalau begitu dia orang berilmu. Iya. Aku pikir juga begitu. Hati-hati, Angku. Jangan-jangan dia benar seorang petugas dari Majapahit. Kalau memang benar dia petugas dari Majapahit, aku akan menjelaskan perkaranya kepada tentara Majapahit. Pasti mereka akan percaya. Dan juga Brahma sendiri pasti akan membenarkan penjelasanku. Sebab dia anak yang baik. Tidak ada rasa iri dan dengki, apalagi dendam di dalam hatinya. Ya, sayang dia sudah punya istri. Kalau tidak, aku ambil sebagai menantu. Aku kawinkan dengan Fatimah. Woi, ada kapal! Nah, pengintai dari atas menara berteriak. Ada kapal katanya. Coba kau lihat ke geladak. Iya. Aku dengar ada kapal. Benar. Itu di kejauhan. Ada satu kapal sedang menuju ke sini. Jangan-jangan kapal bajak laut. Wah, benderanya hitam itu. Hitam. Bendera hitam. Bajak laut.
Semuanya bersiap. Bersiap. Semuanya siap. Siapkan senjata. Kapal itu betul kapal bajak laut. Sebab meluncur mendekati kita. Celaka. Bajak laut Anyari. Siap! Mereka makin berapat dari Lampung kiri. Semua bergerak ke kiri. Kalian lihat, kapal yang mewah itu apa namanya? Bukit 12. Betul. Oh, bagus. Hari ini kita dapat tangkapan besar. Kapal itu milik Tauke Abdurrahman, orang terkaya di Jambi. Pasti dia membawa uang dan emas. Ayo anak-anak, rapatkan kapal kita ke kapal yang mewah itu. Rombongan bajak laut Kanyari. Oh, bajak laut Kanyari. Berdoalah kepada Tuhan, mohon lindungi. Ya, Ibu. Tapi ayah di mana? Memimpin awak kapal, Nak, menghadapi serbuan bajak laut. Jangan ganggu kami. Inilah yang namanya anjing leso. Jangan Fatima anaknya. Ada orang jahat. Masih muda dan cantik, Domeng. Kau ambil istrinya buat Abdurrahman itu. Aku anak perawan. Siapa kau bocah bagus? Anak di Kanyari. Mau Apa kau menanyakan pemimpin kami? Mau begini. Dua orang bajak laut itu sekali pukul mati. Brahma. Sudah, jangan menangis. Ayo, lepaskan pelukanmu. Lalu ada ibumu. Terima kasih, Brahma. Kau telah menyelamatkan kami. Nyonya dan Inci Fatima tetap di sini. Saya akan membereskan Kanyari. Sungguh menakjubkan. Dia bergerak amat cepat. Hanya sekejap, dia sudah hilang.
Gerombolan bajak ini terlempar ke sana kemari. Mereka jadi kacau balau. Apakah aku tidak pernah bermimpi? Bukankah itu Brahma? Iya, Brahma mengamuk. Dia bisa terbang. Menyambar-nyambar seperti gunung cabar. Berkelebat-kelebat sangat cepat. Nyari, gimana kau? Menyerahlah. Lihat kapalmu. Hasil baru saja. Tangannya keluar angin topan yang amat dahsyat. Angin topan itu tidak menyerang kapalku, tapi hanya menyerang kapal bajak laut. Kapalku karam, kapalku tenggelam di telan laut. Kau yang bernama Kanyari? Kau siapa? Kau manusia atau dewa? Kenapa kau bisa menciptakan angin topan? Dan kenapa kapalku kau tenggelamkan? Riwayatmu sudah berakhir, Kanyari. Petualanganmu sudah selesai. Pergilah kau ke Malaka. Berbaktilah kepada rajamu, Prabu Parameswara. Dia sedang membangun Malaka untuk dijadikan sebuah kerajaan yang besar. Nah, kenapa kau masih berada di sini? Siapakah Tuan? Mengapa Tuan mengetahui segalanya tentang diriku dan rajaku? Jangan banyak tanya. Atau kau mau aku lenyapkan? Aku benamkan kau ke dasar laut? Saya mohon maaf. Saya mohon ampun, Paduka. Saya tidak tahu siapa Paduka. Tapi saya yakin Paduka seseorang yang dikirim untuk menyadarkan saya. Nah, pergilah kau ke Malaka. Bawa semua anak buahmu. Baik, Paduka. Baik. Tuan Abdurrahman! Saya di sini. Saya mohon kemurahan hati itu. Saya minta 10 buah tongkang untuk mengangkut Kanyari dan anak buah. Dengan senang hati. Turunkan tongkang. Kanyari dan anak buahnya sudah pergi. Saya pun mohon diri naik perahu tongkang yang satu itu. Hendak kemanakah tujuan Paduka Brahma sebenarnya? Nanti Tuan akan tahu sendiri. Nakoda! Kau tidak perlu bersembunyi di situ. Kesinilah. Aku tidak marah kepadamu. Ampun, Paduka. Ampun. Hamba tidak tahu bahwa Paduka seorang dewa. Bukan. Aku Brahma, manusia biasa. Kau juga seorang pemuda yang baik, gesit dan tangkas, serta pemberani. Aku melihat waktu tadi kau bertempur. Caranya kau memegang pedang dan mempergunakannya sangat bagus sekali. Suatu ketika di kemudian hari, kau akan menjadi seorang pendekar yang dijaya. Hamba mohon bimbingan Paduka. Tempalah dirimu dulu sampai mata. Nanti aku akan datang untuk membimbingmu. Terima kasih, Paduka. Nah, selamat tinggal semuanya. Selamat jalan, Paduka. Oh, ya. Hanya sekejap tubuhnya melayang, lalu hinggap di perahu tongkang itu. Padahal sangat jauh dan tinggi. Wah, tongkang itu dalam keadaan bergoyang-goyang diombang-ambingkan ombak. Tapi dengan tepat, Brahma sudah duduk dengan tenang di perahu tongkang itu. Ibu, kok sunyi? Apakah perang sudah selesai? Aku rasa begitu.
begitu, perang sudah selesai. Ayo kita naik ke geladak, Bu. Jangan, anakku. Siapa tahu gerombolan bajak laut itu masih berkeliaran. Tunggu ayahmu sendiri yang datang ke sini. Baru kita yakin keadaan sudah aman. Brahma? Brahma bagaimana? Tadi dia mau menyerang gerombolan bajak laut, terjun ke dalam peperangan, Bu. Saya naik ke geladak. Fatimah, tunggu. Keadaan berantakan, tapi perang sudah tidak ada. Nah, itu ayah. Ayah! Fatimah! Ayah selamat. Ya, Ayah. kita semua selamat. Berkat pertolongan Brahma. Brahma? Mana dia, ayah? Sudah pergi. Pergi? Iya. Naik perahu tongkang itu. Di sana itu. Brahma! Fatimah, jangan. Awas kau jatuh ke laut. Brahma! Jangan pergi! Selamat tinggal! Jaga diri baik-baik! Berbaktilah kepada ayah dan ibumu! Selamat tinggal! Brahma! Brahma! Jangan pergi! Brahma! Ambruk, tergeletak. Dia pingsan, aku. Cepat bawa ke kamar. Gotong, ayo Gotong. Ayo gotong-gotong cepat angkat. Ayo. Sudahlah. Brahma bukan manusia biasa. Dia bukan untukmu. Jangan bersedih, nak. Kenapa dibiarkan pergi, Bu? Ayah sudah berusaha untuk menahannya agar beliau tidak pergi. Tapi beliau bersikeras. Katanya tugasnya sudah selesai. Entah apa arti kata-kata itu. Sejak semula aku sudah merasa lain terhadap Brahma. Perasaanku berkata, dia bukan manusia sembarangan. Dan ternyata benar. Iya. Dia entah datang dari mana. Lalu kenapa Tidak setelah kemana. menumpas bajak laut Kanyari, dia lantas pergi, naik perahu tongkang lagi? Iya, benar. Aku yakin. Dia sengaja menumpang kapal kita dengan tujuan untuk menumpas bajak laut Kanyari. Kalau hanya dengan tujuan untuk menumpas bajak laut Kanyari, kenapa harus menumpang kapal kita? Bukankah dia seorang yang sakti? Nah, melakukannya sendiri kan sanggup. Memang akan sanggup. Tapi kapan munculnya bajak laut itu yang dia tidak tahu. Jadi menumpang kapal kita dengan harapan gerombolan bajak laut itu akan muncul. Sebab kapal kita adalah kapal mewah yang dapat memancing munculnya bajak laut. Kalau begitu dia panglima perang kerajaan Malaka. Apa? Panglima perang Malaka? Ya, ditugaskan oleh Tuanku Megat Iskandar Syah untuk memanggil Kanyari. Sebab Kanyari bekas tangan kanan Tuanku Megat Iskandar Syah yang belum sadar dari pekerjaan jahatnya. Tapi caranya kok begitu? Tidak terang-terangan. Kepada Kanyari juga tidak bicara siapa dirinya. Dan juga pulangnya ke Malaka tidak sama-sama dengan Kanyari. Mungkin saja dia akan menyusul Kanyari. Dan kemudian mereka berunding. Iya, bisa juga begitu. Kalau dugaanku itu benar, betapa hebatnya kerajaan Malaka memiliki seorang panglima yang masih muda dan gagah perkasa. Lihat Jamali, aku sudah menguasai ilmu pukulan tabir asap. Iya, kau hebat, Mas Bini. Sekarang aku tidak terlalu takut kepada Brahma. Belum, Mas Bini. Meskipun kau banyak mengalami kemajuan, tapi kalau dibandingkan dengan Brahma, masih kalah jauh. Iya, tapi tunggulah. Hanya dalam waktu 3 tahun saja. Aku yakin bisa mengalahkan dia. Kalau sebelum jangka waktu 3 tahun Brahma sudah muncul, bagaimana? Aku akan minta bantuan Demung Turangga. Ki Demung Turangga aku lihat sangat dihormati oleh rakyat kerajaan Pagaruyung ini. Rakyat Pagaruyung menganggap bahwa Ki Demung Turangga sebagai salah seorang pendiri kerajaan Pagaruyung. Sebab beliau sahabat karib Tuanku Aditya Warman. Aku malah jadi kiku. Kenapa? Ya, karena kita di sini sebagai tamu Ki Demung Turangga, maka kita dihormati, dilayani dengan baik sekali. Malah enak, bukan? Jadi kalau ada Brahma, dia berani datang ke sini, pasti dia akan ditangkap oleh tentara kerajaan Pagaruyung. Tapi kalau diam-diam Brahma menemui Ki Demung Turangga, lalu menceritakan yang sesungguhnya, bagaimana? Kau yang celaka, bukan? Oh tidak, aku yakin Ki Demung Turangga tidak akan percaya kepada Brahma. Beliau lebih percaya kepadaku. Ya, semoga begitu. Aku sudah menyusuri Sungai Batang hari ini selama 1 bulan. Berarti aku sudah dekat dengan kerajaan Dharmasraya. Nah, itu di depan banyak perahu.
Pasti di sana ada sebuah bandar pelabuhan sungai. Saudara, ini bandar Dharmasraya? Benar. Pusat kerajaannya di mana ya? Terus saja jalan kaki. Nanti sore saudara akan sampai di ibu kota Dharmasraya. Terima kasih. Iya. Kecil sekali ibu kota kerajaan Dharmasraya ini. Lebih cocok sebagai kota Kademangan. Ya, bisa dimengerti. Sebab kerajaan Dharmasraya sudah jauh merosot. Sebab kerajaan ini bekas peninggalan Aditya Warman. Ketika masih dikuasai oleh Aditya Warman, memang maju dan ramai. Tapi setelah ditinggalkan, jadi merosot. Lebih baik aku mencari kuda dan terus saja menuju ke pagarnya. Pak Salim, Oh, Encik Fatimah. Pak Salim, Ya. kenal dengan Brahma di mana? Oh, di sini saja, Cik. Dia bercerita apa saja pada Pak Salim? Tidak cerita apa-apa, Cik. Tidak pernah menceritakan asal dari mana dan hendak kemana. Ya, pernah juga cerita sedikit. Nah, apa ceritanya itu? Dia sedang mencari musuh besarnya. Musuh besar? Ya, katanya musuhnya itu telah membunuh istrinya. Oh, istrinya dibunuh Ya, katanya begitu. Dan musuhnya itu melarikan diri ke Pagaruyung. ke kerajaan Pagaruyung. Ya, begitu, Cik. Oh, kalau begitu, dia pergi ke Pagaruyung. Pasti begitu, Cik. Oh, dia sangat mencintai istrinya, sehingga menempuh perjalanan jauh. Laki-laki seperti Brahma memang jenis laki-laki yang sayang pada istri. Oh, alangkah bahagianya kalau jadi istrinya. Ya, Cik, jodoh mati dan lahir, semuanya Tuhan yang menentukan. Iya, Encik juga nanti pasti akan ketemu jodoh yang Encik cintai. iya. Oi, daratan! Nah, itu, pengawas berteriak. Kita sudah sampai, Cik. Sampai di Jambi. Ya, kita sampai di Jambi. Saya rasa kuda ini cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. Terima kasih, Pak. Saya telah merepotkan Bapak mengusahakan seekor kuda. Tidak, Nak. Sebab teman saya di sini banyak yang memelihara kuda. Iya. Bapak asli orang sini, Pak? Betul, Nak. Saya lahir di sini. Menurut cerita kakek saya dulu, kerajaan Dharmasraya adalah kerajaan yang besar, megah dan ramai. Tapi sekarang kok tidak ada apa-apanya? Hampir menyerupai sebuah desa. Betul, Nak. Zaman yang telah lalu, pusat kerajaan Melayu di Jambi. Jambi? Iya, tahun 1286 diserbu oleh tentara kerajaan Singasari. Setelah itu, pusat kerajaan Melayu. Ya, di sini ini, di Dharmasraya ini. Oh, jadi kerajaan Dharmasraya ini dulu merupakan pusat kerajaan Melayu. Tapi tahun 1347 diserbu oleh Majapahit dan runtuh. Iya. Maka kerajaan Dharmasraya ini menjadi jajahan Majapahit. Iya. Selang beberapa tahun kemudian, datang Aditya Warman dan menjadi raja di sini. Tapi tidak lama, hanya beberapa tahun saja. Kemudian beliau pindah ke Pagaruyung dekat Batu Sangkar dan mendirikan kerajaan di sana sampai sekarang. Namanya Kerajaan Pagaruyung. Iya. Setelah ditinggalkan oleh Aditya Warman, kerajaan Dharmasraya ini mundur, Nak. Mundur sekali. Sehingga seperti ini, ibarat sebuah desa kecil. Bukankah pernah disebut kerajaan Malayapura? Tuanku Aditya Warman menyebut Dharmasraya ini dengan sebutan Malayapura. Lalu apa alasannya Tuanku Aditya Warman meninggalkan tempat ini, lalu pergi ke Pagaruyung? Katanya kurang cocok, Nak. Kurang cocok untuk menjadi sebuah kerajaan yang besar. Iya. Baiklah, Pak. Supaya tidak kemalaman di jalan, saya mohon diri. Iya, Nak. Selamat jalan ya, Nak. Hup, ya. Aku berhasil. Kau lihat, Jamali. Aku begitu sempurna menguasai ajian tabir asap.
Dari kedua telapak tanganku keluar asap memancur sangat deras, lalu melingkar-lingkar, membulak-bulak, kemudian perlahan-lahan masuk kembali ke dalam kedua telapak tanganku. Siapa yang terkena semburan asap dari tanganku akan mati lemas. Hei, kenapa kau tidak gembira, Jamali? Terus terang aku kagum terhadap ketekunanmu di dalam mempelajari ilmu kedikjayaan. Dan otakmu sangat cerdas. Hanya dalam waktu yang tidak lama, kau sudah sempurna menguasai ajian tabir asap. Tapi sayang, ilmu itu ilmu sihir. Alah, apa bedanya ilmu sihir dan ilmu yang bukan sihir? Ilmu sihir dipengaruhi setan. Hawanya jahat dan merusak. Tapi ilmu yang bukan sihir tidak jahat. Kau pikir ilmu kedikjayaan itu tidak jahat? Contohnya Brahma. Dia punya Aji Bayu Bajra yang merupakan ilmu pukulan angin topan. Ilmu itu merusak. Pohon-pohon dan rumah-rumah roboh dan hancur. Nah, kan jahat juga. Itu hanyalah merupakan wujud dari akibat yang ditimbulkannya. Tapi orangnya tidak dirasuki nafsu iblis, bukan? Siapa bilang? Kau pikir Brahma tidak dirasuki nafsu iblis? Mengapa dia membunuh Tumenggung Bayan? Iya, dia menjalankan perintah raja. Tumenggung harus dihukum mati, dan Brahma yang harus menjalankan hukuman mati terhadap Tumenggung Bayan itu. Tidak ada bedanya dengan satu regu pasukan keraton yang harus melaksanakan hukuman mati terhadap seorang penjahat yang sudah dijatuhi hukuman mati. Nah, pasukan tentara itu hatinya sama sekali tidak dikuasai oleh nafsu setan yang sesat, tapi hanyalah menjalankan tugas semata-mata. Lain tidak? Tidak juga, Jamali. Para pendekar yang katanya berhati mulia, banyak yang membinasakan musuh-musuhnya. Nah, berarti mereka juga dikuasai nafsu setan. Lasmini, mereka membunuh karena menumpas kejahatan. Semboyan mereka ialah lenyapkan angkara murka dari muka bumi. Nah, mereka membunuh dengan alasan menegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi aku bukan penjahat, bukan? Iya, memang. Alasan pertama mengapa kau bermusuhan dengan Brahma, karena Brahma membunuh tunanganmu. Lantas, kau balas dendam. Ya, hal itu aku anggap wajar. Sebab kau sakit hati. Tapi yang aku sesalkan, perkembangan pribadimu, di mana kau mulai mengalihkan perhatianmu kepada ilmu sihir. Sehingga aku lihat lambat laun, ya, jiwamu mulai dipengaruhi oleh watak buruk. Hei, enak saja kau menuduhku. Salah satu contoh ya, kau menyebarkan fitnah bahwa Brahma ingin kawin dengan kau, mengejar-ngejar kau, dan mau memperkosa kau. Nah, apakah itu bukan perbuatan yang jahat? Kau tidak bisa menyelami perasaanku, Jamali. Hatiku hancur. Aku sakit hati. Masa depanku berantakan karena Brahma. Nah, tidak bolehkah aku membalasnya dengan sedikit kejam? Kau katakan sedikit kejam? Kau salah, Lasmini. Fitnah itu rajanya kejam. Terlalu kejam. Nama Brahma jatuh, namanya menjadi jelek, dan sebagainya. Aku sudah berusaha untuk mengalahkan dia, tapi tidak berhasil. Nah, bukankah aku berhak mencari daya upaya untuk bisa mengalahkan Brahma? Iya, benar Lasmini. Tapi jangan menghalalkan cara. Maksudmu? Iya, belajarlah jenis ilmu kedikjayaan yang baik, yang berasal dari golongan putih. Bukan belajar ilmu sihir. Tapi yang paling bagus ialah bersahabat dengan Brahma. Apa? Bersahabat dengan Brahma? Kau sudah gila, Jamali. Lasmini, kita sudah tahu benar siapa Brahma, bukan? Dia benar-benar seorang satria. Satria Madangkara yang tulen. Aku yakin, kalau kau menjumpai dia, lalu kau minta ampun, pasti dia akan memaafkanmu. Selanjutnya, bersahabat dengan dia. Ingat Lasmini, bersahabat dengan orang baik akan banyak mendatangkan keuntungan. Tetapi sebaliknya, bersahabat dengan orang jahat, ya, kau akan hancur. Tidak, Jamali. Aku tidak mau mengkhianati arwah tunanganku, Tumenggung Bayan. Aku tidak sudi bersahabat dengan orang yang membunuh tunanganku. Arwah Tumenggung Bayan akan mengutuk aku. Terserah kau. Aku. Iya. Anak kita. Fatima. Ya. Keadaannya semakin mencemaskan. Lupa makan. Mengurung diri terus di dalam kamar. Anak itu benar-benar jatuh hati kepada Brahma. Ya, aku kira hanya suka biasa. Kesukaan jiwa remaja. Tapi ternyata hatinya amat terpaut kepada Brahma. Habis mau bagaimana lagi? Brahma sudah punya istri. Ya. Memang benar.
Laki-laki sudah biasa punya istri banyak. Apalagi raja, punya selir sampai belasan. Tapi Brahma bukan jenis laki-laki yang begitu. Dia sangat setia kepada istrinya. Aku juga tidak rela kalau Fatimah dimadu. Jangan, kasihan. Ya, itulah aku jadi bingung, Engku. Ya, cobalah dihibur. Pelan-pelan saja. Lama-lama juga akan lupa kepada Brahma. Ya. Fatimah. Fatimah. Tidur barangkali. Kok tidak ada? Kemana dia? Lemari terbuka dan pakaian Fatimah semuanya tidak ada. Oh, tas pakaian, uang, semuanya tidak ada. Angku! Ada apa, Lela? Fatimah tidak ada. Lihat, lemari kosong, pakaiannya semua tidak ada, juga uang, perhiasan lenyap. Pelayan, dengarkan semua. Ya, Tuan. Apakah kalian lihat Fatimah? Tidak, Tuan. Cari! Ayo, semuanya mencari Fatimah, cepat! Ya, Tuan. Fatimah. Fatimah, kau pergi kemana? Jangan cemas, Lela. Aku akan menyuruh orang-orangku mencari Fatimah. Kalau perlu sampai ke ujung jagat, aku akan membayar perkumpulan pendekar. Mereka harus menyebar ke seluruh negeri. Fatimah harus diketemukan. Ya. Tuan, Ada apa, Salim? Mungkin apa? Mungkin Encik Fatimah pergi ke Dharmasraya. Apa? Pergi ke Dharmasraya? Ampun, Tuan. Saya telah menceritakan tujuan Nak Brahma yang sebenarnya kepada Encik Fatimah. Sebab Encik Fatimah dengan menangis minta saya terus terang bercerita tentang Brahma. Saya sangat iba melihat kesedihan hati Encik Fatimah. Lalu saya ceritakan bahwa Brahma mau pergi ke Dharmasraya, bahkan akan terus ke Pagaruyung. Tuhan, betapa kasihan kau, Fatimah. Fatimah, anakku. Kenapa kau mencintai laki-laki yang sudah beristri? Salim, Iya, Tuan. panggil Nakoda dan Latandang, kepala pasukan pendekar. Baik, Tuan. Semuanya harus dikerahkan untuk mengejar Fatimah. Makan, Ji. Makanlah, Ji, supaya tidak masuk angin. Ya, simpan saja di situ. Iya, Nanti Ci. aku makan. Ya. Sudah 3 hari kita menyusuri Sungai Batang hari ini. Dan saya lihat Enci tidak mau makan, hanya makan kue saja. Itu pun cuma berapa potong kecil dan minum air saja. Kalau naik perahu berhari-hari, harus makan supaya kuat terhadap serangan angin, hawa sungai yang dingin, atau kalau siang kena sinar matahari, panas sekali. Tapi perahu ini besar. Juga ada atapnya. Aku bisa terlindung dari hujan dan panas matahari. Tapi angin di Sungai Batang hari ini kencang sih. Soalnya sungainya lebar sekali dan sehingga angin berhembus sangat bebas. Saya padahal sudah jadi tukang perahu belasan tahun. Kadang-kadang sakit juga. Apalagi Encik Fatimah kan yang baru kali ini menempuh perjalanan jarak jauh naik perahu. Berapa hari lagi kita sampai di Dharmasraya? Kalau perjalanan kita lancar, 10 hari lagi juga sampai. Ke Dharmasraya, Encik Fatimah akan menjumpai siapa? Sanak kerabat? Setelah 15 hari aku menempuh perjalanan, akhirnya aku sampai juga di kerajaan Pagaruyung. Pintu gerbang ibu kota itu dibuka lebar-lebar dan tidak dijaga. Orang-orang bebas keluar masuk. Berarti kerajaan Pagaruyung ini dalam keadaan aman. Ya, baiklah. Tidak usah memacu kuda. Berjalan perlahan-lahan saja.
Hei, berhenti! Hei, aku sudah dikepung pasukan tentara. Diam di tempat. Jangan melawan. Apakah saudara-saudara semua tentara kerajaan Pagaruyung? Ya, betul. Kenapa saya dikepung? Saudara ditangkap. Kesalahan saya apa? Nama saudara Brahma. Benar. Dari Pulau Dwipa di Kerajaan Madangkara. Benar? Atas perintah Demung Turangga. Saudara ditangkap. Loh, saya datang ke sini tidak bermaksud jahat. Nanti di dalam pemeriksaan, saudara boleh menjelaskannya. Ayo, berangkat. Nasibku ini aneh. Tempo hari ketika aku baru datang di Kukang, langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sekarang di sini, baru saja tiba di muka pintu gerbang Kerajaan Pagaruyung, juga ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak akan salah. Pasti perbuatan Lasmini. Sebab seumur hidupku, baru kali ini aku menginjak tanah bumi Pagaruyung. Jadi orang-orang di sini tidak ada yang kenal denganku. Tapi tentara kerajaan itu tahu namaku dan tahu asal-usulku. Jadi jelas, Lasmini lah yang memberitahukannya kepada mereka. Sebab Lasmini melarikan diri ke sini, menjumpai kenalannya, seorang pejabat tinggi kerajaan Pagaruyung. Dan orang itu berasal dari Majapahit. Salam. Salam. Tuan Jamali. Maaf, saya mengganggu. Oh, tidak Tuan. Lalu ada apakah sehingga Tuan berkunjung ke penjara ini? Saya ingin berbicara dengan tahanan itu. Maksudmu tahanan kemarin sore? Iya, Brahma. Baik, mari ikut saya. Selamat siang, Satria Madangkara. Hei, bukankah kau... Iya, aku Jamali, sahabat Lasmini. Iya. Aku ingat sekarang. Selamat siang, sobat. Tuan Kepala Regu Penjara, Tuan boleh pergi. Biarkanlah saya dan Brahma berbincang berdua. Baik, Tuan Jamali. Tapi maaf, pintu ini akan saya tutup kembali. Terima kasih, silakan. Apa kabar, sobat? Kenapa tidak dengan Lasmini mengunjungi aku di dalam penjara ini? Aku datang tanpa sepengetahuan Lasmini. Kenapa? Sebab aku ingin kita berbicara berdua saja. Ada yang penting rupanya? Ya, sangat penting. Cepat katakan. Sebab aku punya sebuah pertanyaan yang maha penting untuk kau. Kalau begitu, kau saja yang bertanya lebih dulu. Kenapa harus begitu? Mudah-mudahan pertanyaan kau dapat membuka jalan bagiku untuk memulai pembicaraan kita. Baiklah. Di mana istriku dan 2 orang saudaraku? Ada di Majapahit. Hah? Di Majapahit? Kau jangan menggigau. Aku robek mulutmu, Jamali. Apalagi yang harus aku katakan kalau kenyataannya memang demikian? Lasmini dan kau menculik Harnum, Mantili dan Kutawa. Lalu dibawa ke Canggu, terus ke Urbaya, terus ke Gresik, terus ke Tuban, dan terus ke Suwarnabumi. Aku dapat memaklumi perhitunganmu. Sebab kau tidak pernah tahu kejadian yang sebenarnya. Di mana istri dan kedua saudaramu semenjak di Majapahit sudah lepas dari tangan Lasmini. Nah, apakah mereka bertiga berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Lasmini? Ya, itulah yang benar. Baik, ceritakan yang sebenarnya. Seperti biasa, Lasmini melumpuhkan istri dan kedua saudaramu memakai ajian sirip Megananda. Lalu diikat dan dibawa. Maksudnya akan dibawa ke Bukit Kalam, padepokan Lasmini. Tetapi batal. Sebab diam-diam ternyata istrimu dan kedua saudaramu itu berhasil meloloskan diri. Lalu, Lasmini ketakutan. Sebab kau pasti datang untuk membunuh dia. Lantas dia dan aku melarikan diri ke Suwarnabumi. Dan semenjak itu, kami tidak pernah bertemu lagi dengan istrimu dan kedua orang saudaramu itu. Begitu rupanya. Iya, ketika aku yakin bahwa kau terus-menerus mengejar-ngejar Lasmini, maka aku berpendapat bahwa kau tidak tahu kalau Lasmini melarikan diri tidak bersama istri dan 2 orang saudaramu itu. Jadi untuk itukah kau menemui aku di penjara ini? Bukan hanya untuk itu. Lalu, aku mohon dengan setulus hati, bebaskanlah Lasmini. Tunangannya sudah mati oleh kau.
Dan dia tidak mencederai istri dan kedua saudaramu. Lasmini sama sekali tidak menyakiti istrimu dan dua saudaramu. Menyentuh pun tidak. Ya, jadi aku rasa persoalan kau dengan Lasmini sebenarnya sudah tidak ada lagi. Apa kau pikir aku menempuh perjalanan yang sangat jauh? Menyeberangi lautan, membuang-buang waktu, tenaga dan biaya adalah suatu keberuntungan bagi aku? Iya, aku mengerti. Pasti kau marah, setidaknya geram. Tapi itu semua karena kau tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Memang semua itu gara-gara Lasmini. Akan tetapi tidak bisa kau menyalahkan Lasmini sepenuhnya. Sebab bagaimanapun juga Lasmini menderita. Hatinya hancur, masa depannya gelap. Nah, tidak adakah perasaan iba di hati kau, di mana kau mau memaafkan Lasmini? Oh, aku tidak pernah benci kepada Lasmini, apalagi dendam. Sama sekali tidak. Aku mengejar-ngejar dia hanya karena yang aku tahu dia menculik istriku.